Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review dan melanjutkan deretan review Samsung yang emang masih banyak antriannya. Ini dia Samsung Galaxy S20. Waktu bikin video unboxing, tone atau tendensi saya ke handphone ini tuh nggak terlalu positif karena nggak dapet bonus pas PO. Udah, sesimpel itu. Tapi setelah PO-nya selesai, harganya juga kembali normal dan tentunya saya menggunakannya sehari-hari, saya justru bisa bilang kalau ini adalah seri Galaxy S tahun 2020 yang sangat recommended. Sebagai varian paling dasar, sama seperti sebelum-sebelumnya, ukuran perangkatnya adalah yang paling kecil. Nggak buat semua orang memang, tapi buat saya, HP kecil selalu punya tempat sendiri. Ringkas, dikantongin enak, dipegang atau dipakai satu tangan juga nyaman. Soal tampilan, nggak banyak yang bisa diomongin karena memang nggak ada yang wow. Oke lah, materialnya masih kelas premium, pakai kaca, tapi kalau cuma dilihat ya tampak biasa aja. Terlalu polos menurut saya untuk ukuran sebuah produk di lini premium. Tapi karena finishing dan pilihan warnanya juga bagus, jadi oke lah. Buat layar, seperti biasa, mau seri paling dasar atau paling tinggi, Samsung masih masangin teknologi terbaiknya. Panel Dynamic AMOLED dengan resolusi tinggi masih memanjakan mata sekali dan hadirnya opsi refresh rate 120Hz, ya meskipun tidak bisa di resolusi tertinggi, tetap jadi tambahan yang menarik. Jangan lupa juga kalau fitur 120Hz ini bukanlah setelan default. Jadi kalau misalnya kamu baru beli, keluar kotak itu masih 60Hz dan harus diubah sendiri di menu setting. Kemudian untuk audio, seperti biasa ada dua speaker stereo untuk menemani sesi multimedia lengkap dengan Dolby Atmos. Kualitasnya memuaskan untuk sebuah speaker handphone dan pas banget untuk nemanin sekedar dengerin musik, main game, atau binge watching drama Korea. Sekarang untuk bagian yang bakal penting banget sudah tentu adalah gimana performa dari HP premium Samsung ini. Di sini ada SoC Exynos 990, lalu RAM-nya 8GB dan penyimpanan internal 128. Di atas kertas, perpaduan spesifikasi seperti ini udah tentu bisa memberikan performa yang baik dan memang secara garis besar tidak ngecewain. Untuk aktivitas umum berjalan lancar, main game pun juga nggak masalah, tapi dalam pemakaian yang jangka panjang untuk game yang punya grafis tinggi atau banyak efek, di sini saya nyobain pakai Sensei aja, saya ngeliat ada penurunan performa seperti frame yang ngedrop. Mengganggu atau enggaknya relatif banget, tapi kalau saya pas nemu hal seperti ini, otomatis berhenti sebentar ya hitung-hitung istirahatin mata. Lalu buat baterainya, kapasitas 4000 mAh memang bukan yang paling awet untuk mayoritas orang, pastinya. Dengan pemakaian ala saya pun yang meliputi main game sama nonton film dan media sosial, saya bisa dapat screen on time sekitar 5 jam. Nggak terlalu awet, tapi dengan baterai yang relatif kecil juga dan didukung sama fast charging 25 watt, saya bisa mengisi baterai Galaxy S20 ini dari sekitar 5% sampai ke 90% itu hanya dalam sekitar 70 menit aja. Jadi ya oke lah. Dan terakhir, untuk bagian yang paling penting dari seluruh lini Galaxy S20 tahun ini adalah kameranya. Berbeda sama versi Ultra yang punya sensor 108 megapiksel, Galaxy S20 punya 64 megapiksel aja, tapi di lensa telefoto. Sedangkan untuk lensa wide yang umum dipakai serta ultra wide, resolusinya kompak di 12 megapiksel. Untuk lensa telefotonya sendiri tidak ada space zoom sampai 100 kali dan sebagai gantinya bisa digital sampai 30 dan optical 3 kali. Paling tidak begitu di bagian specs. Fitur baru seperti single take juga sebenarnya menarik karena bisa ngambil banyak foto dan video dengan sekali tekan. Lengkap sama filter dan juga kayak ada efek bumerang di videonya. Nggak selalu dapat yang pas sih, tapi tetap aja ini berguna sekali misalnya kamu lagi nongkrong rame-rame sama temen terus bingung mau ngambil foto dulu atau mau bikin video untuk bumerang di Instagram. Tapi untuk sekarang nggak usah nongkrong-nongkrong dulu ya, di rumah aja dulu. By the way, terlepas dari bagian specs, yang paling penting dari kamera udah pasti adalah bagus atau enggak.
Secara umum, hasil foto Galaxy S20 memuaskan sekali pada banyak kesempatan, warnanya akurat, ketajamannya bagus, dan dynamic range yang jempolan. Apa yang kamu cari dari HP premium itu dapatlah di sini. Lucunya lagi, pas di fase awal kayak sekarang, saya juga ngerasa bahwa kamera Galaxy S20 bekerja lebih baik dibandingkan yang versi Ultra. Proses gambarnya lebih oke, dan yang terpenting, autofocus juga lebih cepat. Tapi ya memang masalah ini udah jadi rahasia umum dan Samsung pun juga katanya akan segera nambah lewat software update. Ya semoga segera. Lalu saya juga mau ngomongin soal opsi resolusi 64 megapiksel di Galaxy S20 ini. Seperti yang tadi udah sempat saya omongin, resolusi tertinggi di kamera Galaxy S20 ini 64 megapiksel tapi di lensa telephoto, jadi bukan di lensa wide-nya. Terlepas dari alasan dan juga mungkin ya kecil ya probabilitasnya konsumen menggunakan opsi 64 megapiksel kecuali butuh banget. Saya sempat bingung kenapa resolusi 64 megapiksel itu yang opsinya di bagian foto tersedia di lensa wide, padahal lensa yang 64 megapiksel itu adalah lensa tele. Saya juga di sini sempat mikir, apakah mungkin Samsung pakai pixel binning? Ternyata setelah baca-baca, Samsung itu pakainya pixel cropping untuk resolusi 64 megapiksel di lensa tele. Jadi saat pakai opsi resolusi tinggi, walaupun kelihatan framingnya itu nggak berubah alias kayak lensa wide, itu sebenarnya adalah lensa telenya. Itulah kenapa kalau nyoba fokus ke objek yang deket, nggak akan bisa dengan resolusi ini. Begitu. Lalu gimana dengan hasil dan detailnya? Langsung aja cek foto-foto yang berikut. Suka atau enggak itu sebenarnya balik lagi ke selera, jadi saya pengen tahu gimana pendapat kamu. Terus gimana kalau dibandingin sama versi Ultra? Ini mengagetkan sekaligus enggak sih, karena memang S20 Ultra software kameranya bermasalah. Foto biasa kelihatan sama-sama oke, night mode juga demikian, tapi yang paling kerasa bedanya adalah foto dekat. Dari foto ini bisa langsung kelihatan kalau S20 Ultra kayak fokus banget di tengah dan ngeblur semua di sekitarnya. Padahal kalau dilihat dari bagian specs, baik itu S20 maupun S20 Ultra punya aperture yang sama, yaitu f1.8. Lalu untuk pengambilan video di Galaxy S20 series tahun ini, Samsung memperkenalkan 8K video. Itu gede banget, wow. Tapi untuk unit Indonesia tuh sebenarnya kayak nggak sinkron, karena untuk 8K video yang 10 detiknya aja 100 mega dan unit dengan kapasitas penyimpanan 128 itu udah kurang pas kalau menurut saya. Ya memang bisa pakai micro SD, ada slotnya, tapi untuk mendukung 8K video tentunya nggak bisa sembarang micro SD juga, harus yang bagus, speednya kenceng, dan tentunya nggak murah. Tapi ya mungkin juga Samsung Indonesia ngelihat pasar di sini yang kayak mayoritas konsumennya nggak akan ngerekam video dengan resolusi 8K, sehingga kapasitas penyimpanan 128 dianggap masih oke. Ya paling kan kalau ada jumlahnya sedikit dan nggak signifikan. Jadi apakah 8K video dari Galaxy S20 ini bagus? Kalau dalam kondisi pencahayaan yang baik, apalagi terkontrol seperti di studio, gambarnya memuaskan dengan detail yang baik. Oke, jadi sambil ngetes, ini adalah sedikit sampel videonya dari Samsung Galaxy S20. Saya rekam pakai kamera belakang, nggak pakai Super Steady, dan ini adalah yang resolusi 4K. Jadi kurang lebih begini hasil video. Saya nggak rekam pakai 8K ya, cuman pakai 4K aja, yang umum dipakai lah paling nggak. Dan sekarang ini saya nyoba pakai resolusi Full HD dan aktifin Super Steady. Bisa dilihat beda stabilnya kayak gimana dengan handheld. Ini saya lagi jalan, dan kalau dibawa lari sedikit,
Ya, begitulah kurang lebih hasilnya. Dan yang ini adalah sampel kamera depannya Galaxy S20. Nggak ada opsi Super Steady, jadi saya ngerekam di resolusi tertinggi aja, resolusi 4K, dan bisa langsung lihat gimana kualitas gambarnya, audionya bisa langsung didengar, oke atau enggak. Dan sekarang saya akan coba pindah ke kondisi low light. Saya matiin dulu lampunya. Oke, jadi tadi udah lihat hasil dari kamera belakang. Sekarang saya pindah ke kamera depannya Galaxy S20. Kondisi masih sama, malam hari, dan hanya menggunakan lampu jalan dengan resolusi perekaman 4K. Jadi ya bisa langsung lihat gimana kualitasnya. Memang noise-nya ini lumayan banyak banget ya, bisa dilihat di bagian sini tuh, yang bagian shadow gelap itu noise-nya kelihatan banget. Tapi ya namanya juga kondisi low light yang gelap dan gak ideal, jadi menurut saya wajar-wajar aja emang noise-nya agak banyak. Kalau menurut kamu gimana? Oke atau enggak? Kasih pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Jadi kesimpulannya, dengan harga 12,5 juta, menurut saya Galaxy S20 adalah seri S yang sangat recommended di tahun 2020 ini. Desainnya oke, ringkas, saya suka, layarnya juga bagus, terus performanya juga tidak mengecewakan, paling tidak secara umum, dan tentu saja performa kamera yang tidak terpaut jauh dengan Galaxy S20 Ultra. Paling tidak dengan kondisi sekarang yang belum dapat update ya. Terus untuk baterainya mungkin memang bukan yang paling awet, tapi oke untuk penggunaan sehari-hari. Namun untuk power user ya, saran saya harus dicolok ya lah paling tidak sore hari supaya paling tidak aman nyala sampai malam. Jadi kalau kamu sedang mencari handphone premium yang ringkas, performa oke, dan Samsung, maka menurut saya Galaxy S20 adalah pilihan yang sangat recommended. Kayaknya segitu aja dulu untuk review singkat saya tentang Samsung Galaxy S20. Terima kasih banyak udah nonton, dan buat kamu yang pingin cari tahu lebih lengkap, silahkan cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk selanjutnya akan ada review Galaxy S20 Ultra, terus ada Galaxy S10 Lite, dan tidak ketinggalan juga Galaxy Z Flip. Banyak juga ya. Tapi apapun itu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, jaga kesehatan, dan ya, Putri Reza pamit. Have a nice day.